menit detik. Ya, ini sudah rekaman sudah mulai Bu Ita. Terima kasih Pak Rasmian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Mustaqim, Dr. Mustaqim selaku Kepala Cabang Dinas Kabupaten Lamongan, yang saya hormati Bapak Rasmian selaku penanggung jawab kegiatan, yang saya hormati Bapak Sugito dan Bapak Ibu pendamping kegiatan pelatihan opsi pada hari ini, serta anak-anakku yang saat ini mengikuti kegiatan yang tentunya sangat berbahagia ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan untuk bertemu di ruang virtual pada siang hari ini. Tentunya semua dalam keadaan sehat. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang pembuatan proposal opsi, terutama pada subbidang latar belakang yang akan dibawakan oleh Bapak Sugito, ST MPD. Bapak Sugito ini merupakan pembina care di SMA Negeri 1 Sukodadi, dan beliau sudah mengantarkan beberapa siswa ya berkali-kali ya, bahkan ya berkali-kali juara dan finalis opsi. Beliau ini juga merupakan pendiri Yayasan Kertas Kosong ya Pak Sugito ya, dan sudah mengantarkan berpuluh-puluh siswa untuk lulus kuliah tanpa biaya. Nah, salah satunya adalah dengan selembar kertas. Salah satunya melalui siang hari ini, yaitu pelatihan tentang opsi anak-anak ya. Jadi anak-anakku yang hari ini masih merasa besok belum bisa melanjutkan kuliah karena kesulitan biaya, ikutilah salah satunya melalui karya tulis ini. Nah, seperti itu ya. Baik, Bapak Sugito, untuk kurikulum vitae-nya nanti disampaikan oleh Bapak Sugito. Intinya Bapak Sugito ini merupakan salah satu pembina care ya terbaik di Lamongan. Saya pasrahkan kepada Bapak Sugito. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Dr. Mustaqim, biasa kita kenal Pak Kim selaku PLT Katsap Kabupaten Lamongan. Yang saya hormati maha guru saya, mentor saya, Bapak Haji Rasmian. Yang saya hormati juga panutan saya, pembina KIR SMA Kedongkreng yang luar biasa menjadi idola saya, Ibu Dwi Ita Agustina, SPG MPD. Yang saya hormati juga, yang saya sayangi yang luar biasa, teman saya, Bapak Iwan HS, walaupun sakit masih bisa ikut, Bapak Ibu pembina dari SMA se-Kabupaten Lamongan dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena nikmatnya hari ini kita bisa bersua, bisa berkumpul dalam sebuah forum atau majelis yang luar biasa, masih mencari ilmu. Insya Allah kegiatan ini penuh berkah, penuh malaikat yang mengamini. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, anak sekalian, yang dikatakan Bu Ita tadi tidak benar, karena beliaulah saya belajar dari Pak Rasmian, saya belajar bagaimana menulis,
jadi pembina yang baik seperti Bu Ita. Pelan-pelan saya belajar, masih jauh, sangat jauh. Di sini saya hanya apa ya, kita sharing saja, kita saling diskusi. Kalau ngasih materi belum layak kan saya ini. Saya boleh memperkenalkan diri Bu Ita? Oke Pak, Share bisa tentunya ya? Pak. Oke, silahkan Pak. Monggo di-share Ya, Pak. screen. Nah, ini boleh ya? Sudah Oke, kelihatan? masih belum Pak? Nah, Sudah, belum sudah. kelihatan. Sudah, Ya, sudah. kelihatan. Oke. Oke. Saya sapa semuanya dengan Assalamualaikum. Ini semua tentang saya. Singkat-singkat saja. Terus, Waalaikumsalam. nah, sudah pindah gitu ya. Ini nama saya Sugito, cukup singkat. Kalau kata Mbak Meta, saya tanya apa artinya Sugito? Su itu bagus, Gito itu cepat. Karena melakukan sesuatu dengan bagus, hasilnya dengan cepat hasilnya bagus, karena seperti itu. Saya ini di Tuban. Terus ini istri saya satu, ini keluarga saya, ini anak saya yang pertama. Tidak jalan Pak Gito. Tidak Bisa lah. jalan. Mas, oh, kenapa ya? Wajah Coba. ganteng sampean. Hai, aku Sugito itu. Ini sudah kelihatan ini Pak. Udah. Ini kelihatan siapa saya? Sudah kelihatan ya? Nah, ini sudah. Anak saya aja, Pak. Ya. Sudah tampil jenengan sama putranya Pak. Ah, ya. Ya. Nah, ini yang saya pertama, ini anak saya kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini anak saya yang ketiga, Lerida Khadijah. Yang kedua dan ketiga belum kelihatan Pak. Oh, kan kita perlu katakan, ini Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel katanya. Seperti itu. Kelihatan berita? Siapa enggak? Ini enggak? Sudah kelihatan Pak. Oke. Ini yang ketiga. Pendidikan saya di sini, saya teman satu kampus sama Bu Ita. S2-nya jurusan TEP. Hobi, saya suka membaca, suka menulis, suka nonton film juga. Dengan membaca saya tahu, dengan menulis saya memberitahu, dengan nonton film saya bahagia. Kelihatan ya hobi Bu Ita? Sudah Pak. Ya, Kelihatan. ini buku-buku yang saya baca ini, saya suka ini. Nah, ini dulu sama. Bukunya belum kelihatan Pak, bukunya. Nah, ini sudah kayaknya ya. Ini saya dulu menulis sama Pak Haji Rasmian dari luar negeri, sama Bu Ita juga ya. Ya. Nah, ini saya juga nulis novel ini Bu Ita, Busan Cinta dari Surga. Kelihatan novelnya? Sudah kelihatan Pak. Ini sama juga kumpulan cerpen kakek tua dan versi goyang. Menulis itu membahagiakan, dan menulis kita menjadi apa saja yang dan bisa ngapain saja. Karena seperti itu. Kalau saya nggak bisa jadi pengawas, kayak Pak Haji Rasmian, saya bisa jadi pengawas lewat menulis karakternya Sugito jadi pengawas. Nah, itu jauh jadi pengawas lah kita. Itu. Jadi aman lah. Saya GP nggak bisa, nggak ikut kayak Pak Iwan, Bu Ita nggak bisa. Saya bisa jadi guru penggerak lewat nulis cerpen saja. Pokoknya Sugito jadi guru penggerak. Penggerak Pak. Penggerak jati Pak itu. Ini kelihatan nih ya Bu Ita. Kelihatan tentunya. Keren, kelihatan Pak. Ini karena banyak tidak suka nulis, jadi orang yang mau nulis akan dihargai. Dari sekian banyak guru di Lamongan yang suka nulis berapa, karena ya tulisan jelek-jelek kayak saya ini juga dihargai, alhamdulillah. Yang penting suka nulis ini pernah beberapa kali. Nah, ini saya juga nulis. Waktu di Quran juga pernah nulis di sini. Kelas unggulan siswa kurang cerdas. Kelihatan? Enggak tahu kelihatan apa tidaknya. Sudah kelihatan. Keren. Nah, ini waktu saya masih muda dulu,
masih suka nulis agak idealis ya. Sekarang nggak bisa kayak Pak Kaji Rasmian itu idealis terus ditata. Ini setelah itu, nah ini saya sudah nulis beberapa tulisan-tulisan. Nah, ini mimpi saya, komunitas saya, insya Allah mewujudkan mimpi anak-anak bisa kuliah. Ini Suaranya kok tidak ada, Pak Gito? nggak ada suaranya. Oke, tidak muncul suaranya. Wah, berarti- Suaranya mati Pak Gito. Aduh. Jadi lanjut saja. Nggak usah. Nah, ini perkenalan saya. Mohon maaf supaya kenal. Sekarang lanjut ya. Halo, masih bisa, Pak? Suaranya jenengan sudah terdengar, tapi suara video tidak terdengar, Pak Gito. Padahal itu keren, Pak ya, masuk TV ya. Iya, alhamdulillah. Dulu pernah diajang TV. Tapi enggak. Oke. Sekarang materi saya nggak akan banyak-banyak. Nanti kita diskusi saja. Kalau saya nggak bisa jawab, biar untuk berita mengenai tadi, wah, harus. Oke. Suaranya putus, Pak Gito. Anak-anak dan Bapak Ibu yang saya hormati, ini Pak Gito sepertinya ada kendala. Jadi seperti yang ditampilkan Pak Gito tadi, jadi Pak Gito ini telah mengantarkan beberapa siswa kuliah ya dengan tanpa biaya seperti itu. Mohon maaf, ini sepertinya kok saya yang Kelihatannya terpental ya. Saya ya, Pak? Bu. Nggih. Terpental ya Pak Gito? Nggih, ini Pak Gito. Ya, sepertinya Pak Gito masih. Kayaknya sinyalnya. Nggih. Ini saya juga di jalan soalnya ini. Oh ya. Kita. Nggih, Pak, nggih. Sepertinya Pak Gito masih. Satunya toh. Halo Pak Gito, masih ada di dalam? Ya, diajak diskusi Bu Ita ya. Nggih, Jadi anak-anak dan Bapak Ibu pendamping yang sampai saat ini masih ada di ruang virtual ini, perlu diketahui bahwa Pak Gito ini tadi memberikan semangat kepada anak-anak dan Bapak Ibu bahwa melalui sebuah karya tulis kita bisa dikenal. Salah satunya melalui Pak Gito dengan menulis, beliau dapat juara, beliau juga dapat mengantarkan siswa, itu merupakan kebahagiaan bagi kita. Anak-anak, materi Pak Gito hari ini adalah tentang latar belakang, di mana di situ nanti mengawali sebuah karya tulis adalah dengan latar belakang. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya menyapa dulu anak-anakku yang masih ada di ruang virtual di sini. Sepertinya dari SMA Amlulu. Halo SMA Amlulu. Ini beberapa ini dari SMA Amlulu dengan binaan salah satunya Bapak Muhammad Yusuf, Ibu Asnani, dan beberapa teman-teman dari SMA Amlulu. Halo, masih adakah yang di ruangan? Dari SMA Amlulu mana ini suaranya? Sambil menunggu Pak Gito. Halo Pak Gito. Halo. Ini apa saya yang kehilangan sinyal ya? Halo dari SMA Babat, ini dari SMA Babat. Dan dari SMA Babat. Halo Bapak Ibu, mendengar suara saya atau tidak ini?
Mendengar Bu Ita. Mendengar. Oh, ini siapa ini dari Ya. Ibu sinten nggih niki? Bisika Bu Ita. Oke, Bu. Selamat datang ya. Sambil menunggu Pak Gito, mohon maaf Pak Gito ini sepertinya terpental. Jadi saya karena bukan di sini sebagai pemateri, mungkin kita mau pendapat saja. Oh, sama Bapak tepuk tangan. Terima kasih. Dari SMA Blulu, siapa ya? Dari SMA Blulu ini, nggih. Siti Kusnul, siswa sepertinya ini ya, Siti Kusnul ya. Halo Siti Kusnul. Siti Kusnul? Oh, tidak mendengar. Ini dari SMA Blulu lagi Alisa. Oh, ini siapa ini? Talita. Talita dari SMA mana ini Talita ya? Halo Talita. SMA Mantub Bu. SMA Mantub, selamat datang dari SMA Mantub. Terus kemudian saya geser ya dari SMKNU, juga ada dari SMA Babat, SMA Blulu, SMA Islam Modo, luar biasa ya. Sebelum saya mulai, mungkin anak-anakku yang ada di sini mau menyampaikan dulu, karena Pak Gito di sini masih terpental ya, tentang latar belakang. Biasanya kesulitan apa anak-anak? Atau yang sudah pernah menulis di latar belakang kesulitan yang pernah dialami itu apa ya? Ada yang mau menjawab barangkali? Halo? Ada yang mau menjawab? Kelihatannya kita hanya berdua, Bu Dewi. Enggak, ada Pak, ada Ibu. Ada Talita dari SMA Mantub, ada Bu Sinten dari SMA Babat, ini juga banyak Pak. Insya Allah ada. Masih ada ya Talita ya. Talita sudah punya karya tulis anak? Belum. Oh, belum. Ini masih belajar ya. Sudah punya judul? Bayangan judul Talita? Talita sudah punya bayangan judul? Belum. Saya tanya aja, kalau gitu saya bantu ya sambil menunggu Pak Gito. Talita, kalau di sekitar daerahnya Talita, potensi yang terbesar ada di apa ya Talita ya? Potensi buahnya, yang buahnya melimpah di daerahmu apa ya Talita ya? Terkenal dengan apanya ya? Atau kalau nggak potensi, masalah aja lah ya. Masalah yang ada di sekitarmu, masalah apa ya? Ada masalah apa Talita? Sampah sih Bu. Sampah ya. Sampah apa Talita? Dalam? Sampah apa? Sampah plastik sama yang bisa diurai juga nggak sih, kayak limbah-limbah juga bisa diurai lah. Sampah plastik. Nah, ini saya sedikit informasi ya Talita ya, biar semangat juga untuk membuat. Tahun lalu ini yang menang di bidang ini fiksi ya, tapi setidaknya sama, hampir mirip lah ya. Yang menang di bidang fiksi, tetapi desain ya, di bidang desain itu adalah memanfaatkan sampah limbah. Limbahnya ini bukan limbah plastik beneran, bukan limbah-limbahan ya nak ya, karena kita yang tahu sering dibuat daur ulang itu ternyata plastik yang baru. Tapi ini benar-benar limbah plastik dipakai untuk membuat kolase wajah Talita ya. Jadi yang warnanya coklat dimanfaatkan untuk kulitnya, yang warnanya hitam dimanfaatkan untuk rambutnya, kemudian yang warnanya hijau biru dimanfaatkan untuk apa namanya? Untuk bajunya dan lain-lain. Jadi ternyata sampah plastik tersebut bisa dimanfaatkan tuh untuk kolase wajah. Nah, bisa nanti Talita bisa mengembangkan ya. Oh ya, sebentar, ini ada info dari Pak Gito sebentar ya, Nak ya, saya buka info dari Pak Gito dulu. Oh. Pesannya gimana, Bu? Oke, ini Pak Gito mengalami masalah, Pak mengalami masalah untuk masuk kembali. Oke.
Minta kalau masih sulit, minta ini aja PPT-nya. Nanti jenengan langsung Oke. handle aja sambil ya. Iya, Mas. Masih ini, Saya Pak. di jalan. Ya, masih Masih bersiap Pak. ya. Iya, Ya, masih lanjut insya Allah. diskusi masalah tadi, Bu. Bagus Ya, tadi. ya, bagus ya. Eh, SMA tadi mana kemudian tadi? Talita dari SMA Mantub, Pak. Talita dari SMA Negeri 1 Mantub. Atau kalau masalah Ya, ini lanjut. kemarin, yang kemarin menang seperti itu Talita ya. Jadi nanti mungkin Talita punya cara lain. Ya kemarin sempat anak kami dari SMA Dongpren juga membuat sampah plastik untuk paving block ya, untuk paving block. Nah, ini kamu bisa dimanfaatkan untuk yang lain ya. Jadi sampah plastik boleh, atau mungkin kalau sampah plastik sudah terlalu sering sebagai daur ulang, kamu coba pakai ini ya, pakai sampah daun atau sampah rumah tangga sepertinya ya, Kak, ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Talita. Barangkali ada yang lain yang mau yang masih kesulitan dengan judul, bisa menyampaikan di sini. Siapa tahu kita nanti bisa saling membantu. Ternyata nanti bisa menjadi suatu inspirasi buat teman-teman atau anak-anakku. Silakan anak-anak, barangkali ada yang masih kesulitan. Ini dari SMA Babat, ini sepertinya Bapak Pembina ya. Oke, dari Babat. Yang dari SMA dulu tadi siapa mana ya? Yang dari SMA dulu. Halo, dari SMA dulu. Dari SMA dulu. Oke. Assalamualaikum Pak. Pak Sinten nggih niki nggih. Dari SMA Babat. Oh, yang dari SMA dulu. Silakan yang dari SMA dulu. Siti Kusnul ya? Halo Siti Kusnul. Sambil menunggu Pak Gito, silakan anak-anak kita saling berdiskusi. Barangkali dengan berdiskusi ini anak-anak bisa menemukan suatu masalah yang akan diangkat untuk tema opsi kita kali ini ya. Ayo Siti Kusnul. Saya tambah lagi untuk Talita ya, karena bahasan kita masih belum ketemu. Talita, nanti di dalam latar belakang kalau bisa nanti data-data fiktif, jadi jangan hanya banyak sampah Bu di sekitar saya, tidak seperti itu, tapi kalau bisa kamu mencari datanya itu data statistik ya Nak ya. Jadi cari coba di datanya di data statistik berapa jumlah sampah yang dihasilkan di sekitar Lamongan, atau paling tidak di Lamongan ya. Kalau di Mantub sepertinya data yang ada di internet sepertinya kurang ada. Itu nanti terutama sampah plastik berapa. Itu harus dalam latar belakang itu harus ada fakta Nak ya. Jadi tidak boleh di sekitar kami banyak sampah, hanya seperti itu tidak ada, tidak bisa ya. Jadi kalau bisa faktanya itu harus ada. Nanti di latar belakang dimunculkan ya Talita ya. Barangkali nanti ya ada lagi barangkali masalah ya, Talita, potensi Talita. Kalau di Mantub ini sepertinya banyak apa ya Mantub ini ya, potensi, karena seperti ini Nak, kemarin kami ya di opsi itu pasti ya, kalau anak-anak kami itu berangkat dari latar belakang dan berangkat dari masalah dan potensi seperti itu ya. Kebetulan di daerah Kedongpreng dulu itu bermasalah dengan adanya enceng gondok ya. Enceng gondok itu membuat masalah petani tambak. Bermasalah dengan petani tambak. Kenapa? Karena tambaknya tertutup oleh enceng gondok. Nah, dia kan masalah ya. Nah, sama anak-anak kami itu diangkat. Selamat datang Pak Gito. Sampun nggih. Assalamualaikum. Ngapunten pakai HP ini. Nggih Pak Gito. Tapi saya PPT-nya bisa dikirim ke saya Pak ya? Pak, saya share screen-nya. Kirim ke Bu Ito aja Pak Gito. Nggih. Oh ya. Oke, saya kirim ke saya Pak.
Oke. Apunten ya, ternyata Iya. tim ini nggak bersahabat dengan kita. Oke, Pak. Ini apa sinyalnya Sukodadi atau Bersahabat dengan tadi ya Pak wifi-nya ya, gitu. Pak? Ya? Iya, kenapa nggak bersahabat ini? Awal-awal kok enak. Wah, Oh saya bisa loh Pak gitu. Ya, Oh. godaan, Pak, gangguan, godaan. Godaan. Ya betul godaan Bu Ita. Godaan gratisan soalnya Bu Ita ya. Enggak. iya. Masih Tapi progres masih kita ya. Saya Oke, kirim ke WA dengan ini. oke, terima kasih saya Ngapunten. Ya, yuk. Nah, ini sambil saya jelaskan saja lah. Iya, silakan Pak, monggo. Saya kembalikan ke Pak Gito ya nak ya. Jadi tadi sempat ada diskusi dengan Talita Pak Gito, salah satu peserta kita yang ada di Mantub yang mengalami permasalahan tentang sampah seperti itu Pak Gito. Ini nanti saya kembalikan lagi pada Pak Gito sambil saya mencari PPT yang sudah dikirim ke kami. Belum terkirim Pak Gito ternyata Pak. Ya. Ya, mohon maaf ini saya mulai PPT-nya belum terkirim Pak proposal. Nah, ini masih PPT-nya belum terkirim. Ya, saya bentar. Ini masih proses. Oke, oke, monggo. Ya. Nanti ada BPHP kelas 11, APSAC gitu. Jadi, sambil menunggu saya jelaskan sedikit tentang proposal ya. Oke, monggo Pak. Proposal itu sebenarnya apa sih? Ngapunten anak-anak, Bapak Ibu, karena SMA Sukodadi kurang bersahabat ini. Padahal biasanya nggak pernah seperti ini. Waktu apa kemarin itu pembukaan juga aman, damai sentosa, kami nonton bersama padahal. Sama ternyata hari ini saya cari tempat. Oke, kita awali karena saya ini bab 1 dikasih amanah untuk menerangkan bab 1. Mau nggak mau kita harus paham dulu proposal itu apa. Ya, dalam ilmu dalam skripsi, dalam tesis, disertasi atau lomba karya tulis yang dinamakan proposal itu ada bab 1, 2, dan 3. Itu apa saja isinya? Kalau sesuai dengan definisi yang ada di KBBI, itu proposal ya, rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan program. Jadi kita punya rencana, apa itu? Karena tidak dalam bentuk penelitian, maka rencananya itu ya rencana penelitian. Jadi seperti itu. Proposal harus secara jelas menjawab pertanyaan. Yang ketiga berita, pertanyaan apa? Ada 4 pertanyaan yang harus ada dalam. Jadi proposal yang kita buat itu. Ini sudah saya share screen, kelihatan kok belum Pak? Ya, kelihatan Bu Ita, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi definisi proposal itu saya kembalikan yang di screen ya. Proposal itu ada rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Jadi kalau kita membuat proposal penelitian itu artinya apa? Rencana kita yang akan kita lakukan selama penelitian nanti apa saja. Itu berarti rancangannya ada di proposal. Kalau proposal penelitian itu berarti ada 3 bab. Bab 1, bab 2, sama bab 3. Jadi itu definisi proposal. Slide selanjutnya berita. Proposal harus secara jelas menjawab 4 pertanyaan. Apa saja itu?
Jika tidak ada, berarti proposal nggak lengkap ini. Nah ini, apa, mengapa, bagaimana, dan bila mana. Apa tentang penelitian? Penelitian apa yang kita lakukan? Tadi saya mendengar sekilas, ya dikatakan Bu Ita, meneliti tentang enceng gondok. Berarti apa ya? Enceng gondok itu yang diteliti. Sampah enceng gondok yang sangat banyak, itu diapakan ya? Kita riset saja, kan bisa tuh banyak dilakukan banyak hal dengan enceng gondok. Jadi diriset mana yang terbaik untuk apa itu apa? Mengapa? Kenapa sih? Nah, kenapa sih enceng gondok? Kok tidak yang lain? Kok tidak pohon pisang? Kok tidak Einstein? Kok tidak apa? Itu mengapa? Mengapa kok enceng gondok? Jadi pertanyaan itu ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau ini dilakukan? Bagaimana kalau diginikan? Bagaimana kalau diginikan? Jadi itu yang kata yang keempat, bila mana? Bila mana? Jadi proposal itu harus bisa menjawab pertanyaan keempat ini secara jelas. Selanjutnya syarat-syarat proposal. Slide selanjutnya. Syarat-syarat proposal. Nah ini. Proposal harus sistematis disusun. Nah, sistematis. Ada sistematis, terencana, dan jelas mengerti apa sistematis itu disusun harus beruntun secara perbedaan karya tulis ilmiah dengan karya tulis yang lain. Kalau karya tulis ilmiah itu ada acuannya, ada panduannya, acuan patennya yang dibuat. Jadi seluruh dunia itu punya acuan yang sama. Jadi ada acuan serta serta kalau karya fiksi itu mungkin kita enak ya bisa alur maju, alur mundur, maju mundur itu bisa. Tapi kalau karya tulis ilmiah tidak, harus sistematis. Mulai nanti ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan itu harus sistematis. Jadi seperti itu. Yang kedua, syarat proposal itu terencana. Artinya proposal tersebut dibuat secara sengaja dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Jadi proposal harus direncanakan. Kalau asal-asalan nanti nggak ilmiah lagi. Jadi seperti itu. Langkah-langkahnya ada. Secara telah dipikirkan mau apa. Tadi contohnya enceng gondok tadi. Berpikiran, oh enceng gondok itu mau saya apakan? Dia ini kan kalau banyak itu jadi sampah. Kalau dibiarkan mengganggu. Jadi seperti itu. Jadi harus sengaja. Kalau nggak sengaja berarti bukan karya tulis, bukan proposal nanti. Nanti kalau tidak disengaja, nanti kegiatannya juga tidak jelas. Makanya harus terencana. Yang ketiga, proposal itu harus mengikuti konsep ilmiah. Artinya pengerjaan proposal mulai dari awal hingga akhir harus sesuai dengan cara-cara atau metode ilmiah yang sudah ditentukan. Ya, nanti metode ilmiah ini akan dijelaskan lebih jauh nanti, insya Allah sama Bu Ita, sama Bu Santi. Nanti ada di bab 3. Ya jelas, sudah ada aturan paten dalam metode penelitian. Yang keempat, jelas dan proposal harus dibuat dengan jelas
dan menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan. Karena nanti proposal itu tidak untuk kita sendiri, tapi proposal itu untuk bisa dibaca orang lain, terutama kalau untuk ikut lomba opsi, itu berarti proposal dibaca juri. Kalau tidak jelas juri kamu ngapain nih, apa ini, gitu. Tapi kalau jelas kegiatannya apa, nanti kenapa saya harus buat ini, alasannya apa, nanti kajian referensi, kajian pustakanya apa yang saya ambil, tidak boleh asal-asalan. Katanya ini, nggak bisa, harus ada acuannya, ada studi pustakanya. Jadi seperti itu. Terus saja langkah-langkah selanjutnya langkah-langkah pengembangan suatu proposal penelitian dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pra penyusunan, yang kedua penyusunan, yang ketiga adalah evaluasi. Nah, pra penyusunan, peneliti itu menyiapkan segala sesuatunya, berarti sebelum menyusun. Jadi sudah gambaran sudah ada, referensi yang dipakai sudah ada, semua sudah siap. Itu pra penyusunan sebelum dituangkan dalam karya tulis, sebelum diketikkan, sebelum itu biasanya nanti banyak diskusi. Kalau kita anak-anak SMA, biasanya anak-anak SMA Sukadadi sebelum penyusunan itu diskusi dengan saya, Pak, saya mau penelitian, ada event lomba ini, temanya ini. Jadi kita berdiskusi, terus apa saja yang disiapkan ketika kita buat ini. Itu namanya pra penyusunan. Yang kedua penyusunan. Setelah semua disiapkan, berarti mulai menyusun proposal sesuai dengan ide yang ada, sesuai kaidah yang ada, itu menyusun. Kalau sudah disusun, ini ada tahap evaluasi. Evaluasi ini nanti dilakukan dengan pembimbing sama juri. Kalau di opsi itu ada penjurian. Nanti juri akan memberi masukan kepada kita. Masukannya apa? Nanti biasanya enaknya di opsi itu mesti ada respon dari jurinya. Apa kekurangannya, apa yang harus ditambah, jadi seperti itu. Itu masuk evaluasi. Langkah-langkah yang sepatutnya ditempuh. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memikirkan tentang apa yang akan diteliti. Nah, ini yang biasanya agak susah dari siswa, terutama apalagi siswa yang tidak suka baca. Jadi ide itu kelihatannya susah banget. Padahal di sekitar kita itu banyak hal yang bisa kita teliti. Kita lihat orang makan, itu bisa kita teliti. Kok ada anak kecil ya, anak kecil disuruh makan kok susah. Itu bisa diteliti, itu menjadi ide. Apa yang bisa diteliti? Jadi kita pikirkan dulu tentang apa yang akan diteliti. Setelah tahu kita meneliti apa, contoh tadi meneliti tentang makanan bayi, kita tentang eceng gondok, kita meneliti tentang panel surya, kita meneliti tentang kalau di Lamongan contoh banyak itu yang punya tambak. Kenapa sih orang tambak itu kalau contoh kalau waktu musim panen itu kok harganya murah, kok nggak bisa mahal? Kenapa? Itu bisa diteliti. Tuh. Terus selanjutnya langkah yang kedua, mencari ide yang relevan. Idenya harus relevan. Ide itu harus kita sesuaikan. Relevan apa ya? Ya patut kita sesuai dengan kita, sesuai dengan keadaan, itu relevan. Kalau kita mau meneliti tentang tata surya, kan untuk anak SMA kan alat-alat dan lain-lain masih tidak. Jadi seperti itu ya. Terus langkah yang ketiga, mempersempit ide. Contoh ide tadi tentang anak kok susah makan. Apa?
Ketika kita lihat anak yang susah makan, anak-anak balita susah makan itu apa? Kenapa? Itu dipersempit. Oh, mungkin makanannya. Jadi kita meneliti makanannya. Jangan, oh mungkin karena ibunya kalau ngasih makan itu galak atau dan lain-lain. Kita persempit. Kita mencoba meneliti ide kita tentang makanannya. Jadi seperti itu. Setelah itu, langkah yang keempat, setelah memikirkan tentang apa yang kita teliti, mencari ide yang relevan, kita mempersempit ide tadi, supaya apa sih? Kok ide dipersempit nggak luas itu? Ya supaya kita lebih fokus, jadi penelitiannya lebih fokus, tidak terlalu melebar. Nanti semakin lebar itu semakin susah. Pakai susah hasilnya juga tidak maksimal. Yang keempat, membuat rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan dari masalah. Jadi masalah tadi, contoh tentang bayi kecil tadi ya, yang susah makan itu. Kenapa anak balita susah makan? Itu dicari, nanti kita teliti. Kenapa sih anak balita kok susah makan itu? Kita lihat, itu merumuskan masalahnya apa. Jadi masalah yang akan kita telitinya apa, itu rumusan masalah. Biasanya rumusan masalah itu pakai apa, bagaimana, itu seperti itu. Pertanyaan kan kita teliti. Yang kelima, mengkaji pentingnya masalah itu. Ya, ini penting. Ya, kita harus mengkaji dulu. Penting nggak masalah ini diteliti? Kalau tidak penting, kan, Pak saya mau teliti, tapi penting nggak ini untuk diteliti? Ada manfaatnya enggak? Kalau nggak penting ya tidak usah. Jadi ketika itu sangat penting, contoh saat ini ya, saat ini banyak anak kecil itu yang memakai pampers. Nah, pampers itu setiap anak sehari pakai 3. Kalau kita buang di sungai, kalau satu desa ada 10 anak, berarti sehari itu membuang 30 pampers. Nah, itu kalau kita meneliti tentang pampers, penting nggak ya? Penting, karena akan apa? Satu, sampah itu akan bisa terselesaikan, minimal bisa tahu, oh ini cara penyelesaiannya. Jadi seperti penting. Kalau nggak penting apa ya? Masalah nggak penting diteliti itu. Apa berita masalah yang nggak penting diteliti? Anak SMA. Nah, itu ya. Terus yang selanjutnya, setelah mengkaji pentingnya masalah, kita menelaah bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka itu kita sebagai landasan teori kita, referensi kita. Bahan-bahan pustaka itu nanti akan kita pakai sebagai acuan rujukan penelitian kita. Itu langkah yang ke-6. Langkah yang ke-7, mempertimbangkan pendekatan yang akan dilakukan. Tuh, pendekatannya kita pakai apa? Nanti kalau penelitiannya pakai kuantitatif atau pakai kualitatif, jadi seperti itu. Terus yang ke-8, merumuskan desain penelitiannya. Kita penting. Kita rumuskan desain penelitiannya seperti apa. Selanjutnya, mencari alternatif alat pengukuran yang tepat. Nah, penelitian itu harus diukur. Harus diukur tepat atau tidak. Kalau saya meneliti tentang tadi, contoh makanan ya, anak kecil tadi, alat ukur yang tepat itu apa? Jadi kita kasih uji, kita uji, pakai uji apa? Nah itu yang tepat, yang cocok apa? Jadi alat ukurnya yang tepat. Nanti akan dijelaskan lebih detail itu untuk alat ukur seperti ini di bab 3. Bu Ita itu lebih ahli. Terus kita menentukan teknik analisis datanya. Sama
Ini nanti akan dibahas lebih detail lagi. Terus memperbaiki desain. Nah, desain tadi ketika biasanya ada yang kurang, ada yang masukan, kita perbaiki terus. Terus merumuskan prosedur penelitian. Langkah yang ke-12, terus membuat draft proposal, mendiskusikan draft dengan orang lain, dengan pembina, dengan teman, dengan relasi, dengan dosen, dengan siapapun yang nanti bisa diajak diskusi untuk memperbaiki proposal kita yang akan kita buat nanti. Yang ke-15, melakukan penelitian rintisan atau pilot study. Jadi penelitian awal, melakukan penelitian awal. Dan yang ke-16, merevisi draft berdasarkan hasil penelitian rintisan. Ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membuat proposal. Nah, sekarang kita bahas tentang proposal penelitian opsi. Proposal penelitian opsi adalah langkah awal untuk mewujudkan gagasan menjadi penelitian yang terencana dan terstruktur. Dalam konteks opsi, proposal ini akan menjadi dokumen awal yang dinilai oleh juri, menentukan apakah ide penelitian Anda layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dihubungkan dengan hal di atas, peserta opsi wajib memahami format proposal yang diinginkan oleh panitia. Jadi nanti formatnya sudah ada di LMS, sudah di-upload oleh tim. Nah, kenapa sih ada perbedaan? Ini tahap awal dari opsi, mungkin kemarin sudah dijelaskan, saya kembali jelaskan. Tidak semua proposal yang diajukan oleh siswa itu pasti boleh dilanjutkan. Ada dewan juri dari tim opsi, tim Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, itu yang terdiri dari dosen-dosen, praktisi yang akan meneliti, yang akan menilai tingkat kelayakan proposal kita. Apakah ide kita relevan atau tidak? Apakah ide kita itu tadi yang dikatakan penting enggak ini untuk diteliti? Jadi seperti itu. Terus bagaimana penulisannya? Sesuai kaidah atau tidak? Kaidah ilmiah atau tidak? Jadi seperti itu. Karena saya biasanya kirim itu lebih dari 2 biasanya. Kalau SMA Sukodarti kadang kirim 4, kadang kirim 5. Yang lolos 2, lolos 3, kadang nggak lolos semua. Setelah itu, nanti kalau proposal sudah dinilai, ya kalau sudah dinilai nanti ada masukan, apa kelebihannya, nanti kekurangannya apa, ditambah ini, harus seperti ini. Itu ada review dari dewan juri. Kalau lolos, kalau tidak, ya nanti ada keterangan tidak bisa melanjutkan penelitian gitu. Kalau bisa ya nanti lanjut, seperti itu. Selanjutnya, nah, yang penting lagi supaya proposal kita lolos dan kita bisa melanjutkan penelitian dan bisa lolos final. Tahap awal yang penting banget adalah membuat ide, menggali ide di slide berikutnya. Dari mana kita mendapatkan ide itu? Slide berikutnya. Nah, ini sangat penting. Menggali ide. Ide itu didapat dari mana sih? Kok kayaknya bisa? SMA Kedongpring loh, kok bisa aja buat ide? Itu dari mana? Supaya kita tidak kalah dengan SMA Kedongpring, supaya tidak dikuasai Kedongpring terus, ya kita harus belajar dari Bu Ita. Nah, jadi apa saja yang kita lakukan supaya kita mendapatkan ide? Yang pertama, dapatkan ide menulis dari membaca. Tadi membaca itu penting banget. Tidak hanya membaca WA saja, membaca status temannya, tapi membaca buku, membaca artikel, membaca koran, bahkan tidak hanya membaca
Seperti itu, membaca fenomena alam, fenomena di sekitar, itu bisa kita lakukan supaya mendapat ide. Contoh, kejadian COVID tahun kemarin, tahun 2019 itu menumbuhkan banyak ide-ide penelitian. Masker itu berbagai macam masker itu juga dari membaca apa? Ya membaca berita setiap hari tentang COVID, membaca berita, membaca buku, membaca artikel, bahkan membaca keadaan lingkungan sekitar. Kita dapat ide dari sana. Selanjutnya, ide menulis dari pengalaman hidup. Tidak ada orang yang tidak punya pengalaman. Contoh, pengalaman ketika saya ke kamar mandi, kalau mau keluar kamar mandi itu kadang kok licin ya lantai saya. Kenapa? Nah, itu ide. Udah pengalaman saya kan ada pernah jatuh di depan kamar mandi. Itu kan pengalaman hidup. Oh, jadi saya punya ide inilah untuk membuat bagaimana supaya tidak licin, diteliti. Nah, jadi seperti itu. Pengalaman hidup setiap hari karena kita hidup. Sama kita bangun tidur, kita berangkat sekolah, kita ketemu orang lain, itu pasti ada pengalaman hidup yang bisa kita teliti. Ide itu akan ada di situ. Bahkan kalau ide dari pengalaman hidup itu lebih lebih disukai, karena beberapa kali ketika saya membuat ide yang hasil dari pengalaman hidup itu respon diri sangat bagus. Yang selanjutnya, ide didapat dari peristiwa di sekitar lingkungan. Nah, ini berarti kalau sekitar lingkungan itu berarti pengalaman dari orang lain. Kita lihat sekitar lingkungan kita itu. Saat ini contoh masalah nyamuk, masalah DB itu luar biasa. Bisa kita jadikan ide untuk penelitian. Selanjutnya dari imajinasi. Nah, imajinasi. Tahu imajinasi? Imajinasi itu luar biasa. Saya ingat katanya ditemukannya lift itu karena imajinasi pembuat film Doraemon. Pintu kemana saja. Masuk pintu, diam saja, tiba-tiba kita pindah tempat. Nah, itu namanya imajinasi. Kan ada imajinasi baling-baling bambu. Nah, itu kan Doraemon tuh, film Doraemon itu imajinasi orang Jepang. Suatu saat ya akan muncul baling-baling bambu yang bisa mengangkat orang. Ya, jadi seperti itu. Saking luar biasanya imajinasi. Jadi seperti itu. Selanjutnya sumber ide dari ATM. ATM ini bukan anjungan tunai mandiri, tetapi amati, teliti, dan modifikasi. Nanti ada slide khusus bagaimana cara ATM itu. Slide-nya nanti cara ATM supaya supaya bagus yang bisa kita lakukan. Misalnya memanfaatkan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Ini nanti pemanfaatan teknologi AI ini akan dibahas khusus oleh penanggung jawab kegiatan ini, Pak Haji Rasmian, menggunakan ChatGPT nanti ada. Tapi pemanfaatan ChatGPT, ada Gemini, ada DeepSeek, dan lain-lain itu, ini banyak ide. AI itu banyak, jadi bisa kita manfaatkan. Slide berikutnya, ATM tadi itu karena kita inovasi. Nah, ini harus ada 6 sifat inovasi. Kita boleh ATM, mengamati dan modifikasi. Caranya bagaimana memodifikasi ya seperti ini. 1, mengganti. Yang 2, perubahan. Yang 3, penambahan. Yang 4, penyusunan kembali. Ke 5, penghapusan. Yang 6, penguatan. Maksudnya penggantian ini apa? Yang dulu pakai A, nanti akan kita ganti pakai B. Ganti. Ada penggantian seperti itu.
Jadi contohnya dulu web ada berbasis web sama berbasis mobile seperti itu. Kalau perubahan beralih dari bisnis fisik ke bisnis online. Nah, contoh seperti itu. Ini namanya perubahan. Terus ada penambahan, menambah. Ada kekurangan, ditambahi. Contoh, kita beli tentang kursi. Nah, tentang kursi santai. Itu diteliti. Oh, masih kurang santai ternyata bentuknya segi ergonomis masih kurang maksimal. Kita tambahi apa? Tambahi tempat musik sehingga kita duduk di kursi itu bisa mendengarkan musik yang santai, lebih rileks. Contoh seperti itu penambahan. Ada penyusunan kembali. Jadi merancang hal yang sudah tidak digunakan terus digunakan kembali. Itu namanya menyusun kembali. Terus yang kelima itu penghapusan, mengeliminasi hal yang sudah tidak relevan saat ini, itu dieliminasi, dibuang, diganti yang lebih relevan. Yang keenam, reinforcement atau menambah atau penguatan, jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang topik, tema, dan judul penelitian. Topik, apa itu topik, tema, dan judul? Hampir sama. Saya jelaskan sini. Topik, berasal dari kata Yunani, topoi. Topoi berarti tempat. Jadi topik dalam tulisan ini adalah tempat pembicaraan atau pokok pembicaraan. Jadi topik. Jadi topiknya apa ini? Topiknya tentang pertanian ya. Kita bicarakan tentang pertanian. Jadi seperti itu. Topiknya apa? Biasanya kalau lomba-lomba itu ada topiknya masing-masing. Setiap event lomba itu biasanya punya topik. Jadi kita topik nggak usah bingung-bingung, biasanya sudah disediakan oleh panitia. Itu topik. Jadi pembicaraannya tentang apa. Jadi seperti itu. Atau pokok pembicaraan. Selanjutnya 4 hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih topik. Nah, 4 hal. Kita kan biasanya kalau panitia itu kan sudah menentukan tema besar ya, tema besar itu. Nah, setelah itu kita buat topik ini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan topik kita? Contoh tadi tentang sampah. Jadi buat topik kita ke popok atau ke enceng gondok tadi. Apa saja? Yang pertama, topik menarik minat penulis. Nah itu, jangan memilih topik yang kalian tidak suka. Akhirnya apa? Kenapa sih kok harus menarik bagi kita? Ya supaya kita semangat. Kalau kita satu tim yang satunya suka meneliti A, satunya B, itu ya susah. Jadi kita kompromikan apa yang disukai A, apa yang disukai B, ya itu yang diteliti karena sama-sama disukai. Nah seperti itu. Yang selanjutnya, topik diketahui dan dikuasai oleh penulis. Kita harus menguasainya. Kalau kita nggak menguasai, yang kita tulis nanti ya amburadul, bisa menyesatkan. Jadi seperti itu. Yang ketiga, topik harus cukup sempit dan terbatas. Ya. Kenapa? Kalau terlalu luas, nanti lebih susah. Tapi kalau lebih sempit itu kan lebih mudah. Contoh, tentang Indonesia. Indonesia kan sangat luas. Nanti bisa dipersempit. Tentang sejarah Indonesia masa Majapahit. Nah, itu lebih sempit lagi. Jadi seperti itu. Nah, misalnya, topik jangan terlalu baru, teknik atau kontroversial. Nah, jangan sangat-sangat berdatangan. Usahakan keempat
hal ini dipertimbangkan supaya hasil proposal kita nanti bagus dan diterima. Setelah topik adalah tema. Slide-nya belum bisa, kan ya? Mandek slide-nya kita. Nah, tema. Tema bahasa Yunani, tenai, berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema juga dapat dikatakan sebagai suatu gagasan pokok atau ide dalam membuat tulisan. Nah, tadi masih ingat ya, topik itu lebih luas, dipersempit lagi menjadi tema. Jadi tema itu bagian terkecil dari topik, jadi seperti itu. Nah, temanya apa? Nanti kita tentukan. Nah, hakikat itu setelah topik, tema, sekarang adalah judul penelitian. Nah, judul. Slide selanjutnya, supaya gak terlalu lama, nanti bisa diskusi saja. Hakikat judul penelitian, judul berbeda dengan topik. Jika topik merupakan pokok masalah, judul adalah nama tulisannya. Judul itu namanya. Orang bisa melihat judul, kalau sudah lihat judul nanti sudah tahu, oh ini tentang ini. Jadi seperti itu. Itu judul. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun judul karya ilmiah. Ini supaya apa? Supaya orang pertama kali tertarik. Jadi juri itu yang dilihat pertama itu judulnya. Kalau judulnya menarik, sesuai, ya nanti juri senang. Oh, ini bagus ini, seperti itu. Kalau judulnya saja sudah salah, judulnya saja sudah nggak menarik, ya juri juga males. Itu kata saya dulu pernah waktu ikut pelatihan, ada juri yang mengatakan itu, kalau judulnya saja tidak menarik, juri males untuk membaca selanjutnya. Kalau depannya saja sudah tidak serius, tidak bagus, apalagi dalamnya seperti itu, katanya seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun judul karya ilmiah. Yang pertama, judul ditulis dalam kalimat pernyataan. Jadi tidak boleh kalimat tanya. Karena pernyataan berarti harus bentuknya pasif, bukan aktif. Itu judul. Yang selanjutnya, judul harus singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Judul harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, judul harus mengandung unsur variabel penelitian. Ada variabel. Di sini biasanya variabelnya ada 3. Variabel terikat, variabel bebas, sama variabel kontrol. Jadi seperti itu. Semakin banyak variabel dalam penelitian, itu akan semakin susah. Jadi teliti banyak. Apa itu variabel? Variabel itu ada variabel terikat, ada variabel kontrol, ada variabel yang kontrolnya. Jadi ada 3 variabel. Yang keempat, judul dapat menggambarkan isi penelitian, sifat dan jenis penelitiannya apa, objek penelitiannya apa, waktu dan tempat penelitian. Jadi sangat pentingnya judul, maka kita perlu memperhatikan hal-hal ini dalam membuat judul. Judul tidak bisa dibuat asal-asalan, karena pandangan pertama itu menentukan langkah selanjutnya. Contoh dalam memilih judul. Ini slide selanjutnya, Wita.
Selain pemilih judul penelitian dapat dimulai dengan membuat rumus seperti berikut. Contoh ada fenomenanya. Fenomenanya A sama dengan jelek. Asumsinya A jelek karena X dan X. Ya, jadi A itu variabelnya, X1, X2, dan seterusnya itu variabel juga. Jadi judulnya bisa dibuat seperti ini. Pengaruh X1, X2, atau XX selanjutnya itu terhadap A. Nah ini judul yang bagus. Jadi ada variabelnya. Yang pengaruh X1, X2, dan seterusnya ini namanya variabel bebas. Ini sedangkan A itu variabel terikat. A itu akan dipengaruhi oleh X1. Jadi ini namanya variabel. Nah, jadi pengaruh X1 atau X2 atau X3 terhadap A. Ini contoh cara membuat judul. Saja menurut beberapa cara merumuskan judul ada 3 cara. Dan selanjutnya ada 3 cara dalam merumuskan judul. Yang pertama ini pengaruh A terhadap B atau efek A terhadap B, respon A terhadap B, dampak A terhadap B, atau beberapa faktor yang mempengaruhi Y dan sebagainya. Contoh, pengaruh minum kopi terhadap kualitas tidur manusia, contoh itu. Efek belajar semalam suntuk terhadap prestasi siswa, atau itu contoh judul dari ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu menyatakan hubungan integratif. Cara menyusunnya menggunakan rumus sebagai berikut. Peranan X dalam Y atau partisipasi X dan Y. Integrasi X dalam Y. Fungsi X dalam Y, hubungan X dengan Y dan sebagainya. Peranan apa? Contoh ini kita meneliti peranan kepemimpinan dalam kita meneliti apa? Kemenangan peranan kampanye dalam memenangkan Pilpres, ya, itu bisa. Jadi kita meneliti peran kampanye dalam pemenangan Pilpres, seperti itu. Terus cara yang ketiga, judul penelitian yang non-korelasional dinyatakan secara verbal. Pengaruh A terhadap B, efek A terhadap B, atau respon A terhadap B, dampak A terhadap B, beberapa faktor yang mempengaruhi dan sebagainya. Jadi ini cara membuat judul. Anak-anak sekalian, setelah kita tahu topik, punya ide, temanya, kita punya judul, kan kita membuat latar belakang. Nah, membuat latar belakang. Latar belakang masalah memiliki peran. Perannya apa sih? Sepenting apa latar belakang dalam proposal itu? Sebenarnya sangat penting. Karena apa? Di dalam latar belakang itu menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Jadi seperti itu. Menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Contoh, tadi saya pernah mengatakan kita akan meneliti tentang anak balita yang susah makan. Jadi yang melatar belakangnya itu masalahnya apa? Anak kok susah makan? Kenapa ya anak susah makan? Itu jadi itu yang melatar belakangi.
Ya, menguraikan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, rencana dengan pelaksanaan, dan kesenjangan lainnya. Jadi harapannya setiap anak kan butuh gizi yang tinggi, setiap anak butuh asupan vitamin, asupan. Tapi kenyataannya anak itu ketika disuapin, disuruh makan itu susah. Itu ada kesenjangan. Harapannya disuapin tuh senang, tapi kenyataannya tidak. Teorinya seperti itu. Nah, itu dari menguraikan kesenjangan. Yang kedua, menceritakan apa yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Nah, kata beliau menceritakan apa motivasi dia membuat penelitian itu apa? Membuat penelitian tentang susahnya anak makan, anak balita susah makan itu apa? Jadi itu yang selanjutnya menjelaskan tentang alasan-alasan penting dan bagaimana menariknya masalah itu untuk diteliti. Jadi relevan apakah penting atau tidak masalah itu diteliti. Jika tidak penting ya tidak usah. Jadi seperti itu. Alasannya penting. Alasannya kan anak katanya Indonesia tahun 2045 itu harus Indonesia emas. Tapi makan saja nggak bergizi, makan saja susah kan seperti itu. Atau contoh ini yang sangat menurut saya perlu ini diteliti itu juga fenomena Gen Z yang suka makan seblak. Itu penting sekali, penting diteliti itu. Nah, contoh seperti itu. Yang latar belakangnya apa? Ya itu nanti diteliti di sana. Alasan-alasan penting seblak itu tidak sehat dan terus padahal tahun 2045 katanya bisa emas. Jadi seperti itu. Itu selanjutnya adalah isi latar belakang masalah. Penelitian memuat hal-hal berikut. Nah, isi dalam latar belakang itu apa saja? Yang pertama, dasar yang dapat dijadikan acuan atau alasan munculnya masalah penelitian. Yang kedua, dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan. Yang ketiga, dalam pernyataan yang saling berhubungan tersebut terkandung kontradiksi atau kesenjangan tadi. Jadi ada kesenjangan, nanti ada contohnya juga tentang kesenjangan. Yang keempat, mengungkapkan pernyataan sebaiknya dilakukan secara deduktif, berawal dari yang sifat umum dan berakhir pada sifatnya khusus. Yang kelima, dari pernyataan yang umum hingga khusus itu memunculkan adanya masalah. Yang keenam, pada bagian pernyataan-pernyataan khusus yang disusun secara konsisten dan sistematik itu muncul masalah yang khusus juga dirumuskan dalam masalah. Cepat saja. Cara latar belakang ada dua, model LBM dan model piramida terbalik. Terus selanjutnya latar belakang dapat bisa mengkontradiksi. Ya. Kalau menyusun latar belakang, itu kita bisa mengkontradiksi antara teori dan faktanya. Antara realita sama teorinya seperti apa. Biasanya memakai kata sambung namun, demikian tetapi atau di sisi lainnya. Nah, ini ada contohnya ada di slide berikutnya. Metrik, ini ada contoh metrik LBM. Ini dalam sama-sama bisa dalam latar belakang seperti ini. Di satu sisi kita atau Anda mengeksplorasi berbagai pemberitaan. Kita lihat membaca di berita di media massa itu memperoleh data. Yang pertama, kampanye konvensi minyak tanah menjadi gas semakin meningkat atau intensif dilakukan oleh pemerintah, atau peningkatan anggaran kampanye dari 2M menjadi 4M, peningkatan kampanye di berbagai media massa dan sosialisasi daerah. Ini situasi di berita, di koran kita baca seperti itu. Kontradiksinya ini, tetapi di sisi lain ada penelitian yang membuktikan sikap masyarakat
pada tabung dan kompor gas cenderung negatif, takut meledak, bocor, tidak hemat atau mahal, bongkar pasangannya rumit. Jadi seperti itu, bongkar pasangnya rumit. Mungkin yang meledak bagaimana? Itu pada beritanya kan sangat kontradiktif. Yang satunya mengkampanyekan menggunakan tabung gas, terus ada penelitian membuktikan bahwa masyarakat itu kalau disuruh ganti ke tabung gas banyak ketakutan. Ini contoh itu. Selanjutnya, kita mendapat data awal melalui wawancara dengan pejabat kementerian, membenarkan data di media massa benar bahwa kita harus pindah dari minyak tanah ke gas. Itu wawancara. Target kami semua lapisan masyarakat dan ditargetkan pengguna kompor gas 70%. Tetapi di sisi lain, ada berita lain lagi. Ya, persediaan sering telat dan langka atau terbatas. Penggunaan kompor gas hanya 30%. Katanya targetnya pemerintah itu 70% menggunakan gas. Kenyataannya gas itu langka. Sehingga hanya ada 30% masyarakat yang menggunakan. Jadi seperti itu. Nah, ini kontradiksi. Ini yang perlu dipertimbangkan dalam membuat latar belakang. Selanjutnya, model piramida terbalik. Ada gambaran umum, nanti ke gambaran khusus. Bagi bagian awal atau gambaran umum tentang masa yang akan diangkat. Dengan model piramid terbalik, buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal global sampai mengkerucut fokus pada masalah objek serta ruang lingkup yang akan diteliti. Pada bagian tengah, ungkapkan fakta-fakta, fenomena, data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatif. Jika tidak segera di atas, tidak didukung juga teori dan penelitian terdahulu. Bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan, teoritis dan praktis, dan akhirnya muncul judul. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Setelah latar belakang rumusan masalah, beberapa kunci yang bisa dilakukan untuk membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, beda dengan judul. Kalau judul bentuknya pernyataan, kalau rumusan masalah pertanyaan. Rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. Rumusan masalah berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah merupakan dasar pembuatan hipotesis. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Ini biasanya kalau saya dalam bimbing anak-anak, rumusan masalah itu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab nanti dalam penelitian. Hasilnya siapa? Pertanyaan rumusan masalah itu. Ya, biasanya seperti itu. Apakah penggunaan ini efektif untuk ini? Jadi itu rumusan masalah. Ya, dijawab. Kita teliti, kita memanfaatkan A-nya apa? Efektif nggak digunakan untuk ini? Jadi seperti itu. Itu rumusan masalah. Yang selanjutnya, contoh rumusan masalah. Cepat sudah. Contoh masalah ini. Bagaimana pengaruh jenis pemberitaan tentang lapindo terhadap atribusi publik mengenai klaster aktor yang bertanggung jawab atas krisis lumpur di Sidoarjo pada kelompok eksperimen positif, kelompok eksperimen negatif, dan kelompok kontrol. Terus yang kita, bagaimana pengaruh atribusi publik terhadap perilaku menghukum dari publik terhadap perusahaan. Itu contoh pertanyaan. Selanjutnya, langsung cepat saja karena jamnya sangat terbatas. Ini ada tujuan
tujuan penelitian, tujuan pada dasarnya merupakan pernyataan tentang apa yang menjadi harapan atau sesuatu yang ingin diketahui. Pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang ingin dilakukan peneliti dalam penelitiannya. Teknik penulisannya tujuan meneliti diberikan dengan kalimat pasif. Pasif ya, karena pasif karena tujuan merupakan pernyataan kondisi yang akan dicapai. Ini contoh tujuan penelitian untuk mengkaji pengaruh jenis pemberitaan tentang Lapindo terhadap atribusi publik mengenai klaster aktor yang bertanggung jawab atas krisis lumpur di Sidoarjo. Itu contoh. Terus selanjutnya manfaat penelitian. Hakikat penelitian merujuk pada nilai tambah atau kontribusi yang dihasilkan dari suatu kegiatan tertentu atau kegiatan penelitian. Sederhananya, manfaat penelitian adalah jawaban atas pertanyaan untuk apa penelitian ini dilakukan. Jadi, penelitian bermanfaat apa sih? Nah, penelitian untuk apa sih? Contoh kalau meneliti tentang tadi susahnya anak balita makan, manfaatnya apa? Ya mengetahui apa yang menyebabkan anak susah makan. Kalau sudah tahu nanti kan ada solusinya. Jadi tujuannya penelitian kan untuk itu, menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu. Terus masalah penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau teoritis itu berarti sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, itu teoritis. Nanti jadi ada dipakai untuk referensi dan lain-lain. Sedangkan manfaat praktis itu adalah manfaat hasil penelitian bisa dirasakan langsung oleh masyarakat atau oleh pemerintah atau oleh dunia industri. Itu manfaat praktisnya. Jadi seperti itu. Jadi manfaat teoritis itu adalah sumbangsih untuk ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat praktisnya itu manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat atau pemerintah. Jadi seperti itu. Ini nanti slide saya kasihkan, ada contoh manfaat teoritis, ada manfaat praktisnya juga ada. Terus selanjutnya langsung ke hipotesis. Hipotesis adalah sebuah pernyataan atau dugaan sementara yang diajukan oleh peneliti sebagai jawaban potensial atas pertanyaan penelitian. Ini adalah semacam tebakan cerdas yang didasarkan pada teori observasi awal atau literatur yang relevan. Jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Jadi kesimpulan penulis itu menebak bahwa kalau dilakukan ini akan terjadi ini, jadi seperti itu. Ini bisa untuk ini, jadi itu kesimpulannya sebelum penelitian dilakukan. Itu memang hipotesis. Mungkin itu, mohon maaf jika mungkin kurang maksimal hari ini karena tadi jaringannya yang nggak jelas atau temnya yang bermasalah. Ini bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Ada pertanyaan monggo kita diskusikan saja. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya nanti dibantu teman yang lain atau kita diskusikan untuk nambah ilmu dan wawasan. Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri aplaus yang meriah untuk Pak Sugito. Ya, yang ini silahkan beri aplaus ya. Ya, terima kasih Saskia, terima kasih dari SMK Muhammadiyah.
Baik anak-anakku dan Bapak Ibu pendamping, demikian tadi ya paparan yang luar biasa ya, bermanfaat dari Pak Sugito. Sekarang waktunya untuk tanya jawab dan berdiskusi ya. Silakan bagi anak-anakku atau Bapak Ibu pendamping jika ada pertanyaan. Nah, ini sudah ada 2. Yang pertama dari Saskia dan yang kedua dari Muhammadiyah 7. Saya beri kesempatan untuk Saskia dari SMA Negeri Karangbinangun atau mana nih? K ini ya. Nah, silakan Saskia. Saskia masih bisa mendengar? Saskia. Saskia dari SMAN. Oh, ya. Kita ke yang dari SMK Muhammadiyah 7 Gedung Pring dulu ya, tetangga ini, tetangga saya, Pak. Monggo yang dari SMK Muhammadiyah 7 Gedung Pring bisa di unmute ya, mic-nya bisa di unmute dan silakan pertanyaannya disampaikan. Silakan. Iya, Bu. Minta tolong PPT-nya dikirim lagi ya. Di-share di grup. Terima kasih Saskia Mega, insya Allah akan kami share PPT-nya ya, pastinya dan akan disampaikan di ini ya, di LMS ya, di LMS-nya ya. Oke. Silakan selanjutnya SMK Muhammadiyah Gedung Pring, barangkali ada pertanyaan, silakan. Sudah, itu tadi yang minta PPT dari SMK Muhammadiyah 7. Oh ya, berarti sekarang yang SMA Karangbinangun, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Nak. Tidak ada ini. Baik Pak Kito, ini sepertinya tidak ada yang bertanya, kita berdiskusi saja Pak Kito ya. Diskusi saja Bu Ita. Nah, ini betul sekali. Nah, ini biasanya anak-anak itu kan gini. Saya tahu anak itu susah biasanya. Mohon maaf ini kalau salah teori saya Bu Ita, mohon diluruskan. Anak-anak ya kalau diskusi dengan saya itu gini, Pak Gito, saya punya ini. Nah, kalau saya konsepnya kan dari masalah baru ke idenya. Jadi saya mau buat permen ini ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya nggak seperti itu. Ini kamu ada masalah orang sakit, ya, mari kita teliti sakitnya itu. Itu bagaimana kalau SMA Gedung Pring aku ingin tahu caranya. Jadi ada solusi dulu baru cari masalah atau cari masalah dulu baru cari solusi. Kalau saya itu kok anak-anak itu mesti menghadapi bahwa solusi dulu baru dicari masalahnya cari bareng-bareng Pak, gitu biasanya. Gitu ya. Kalau kami begini Pak, jadi saya kalau mengajarkan ke anak-anak untuk memunculkan ide ya, itu melihat di sekitar yang pertama ya, kalau melihat di sekitar seperti apa yang disampaikan Pak Gito di slide-nya tadi ya, itu potensi yang pertama dan masalah yang kedua. Jadi masalah dan potensi Pak, yang di sekitar kamu gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti kalau kita membuat masalah atau mengerjakan sesuatu yang tidak ada di kita itu kerepotan. Ini pernah ini kejadian Pak ya. Anak-anak itu mau membuat judul tetapi memanfaatkan biji durian. Nah biji durian di Lamongan kan sangat susah ya kita mencari durian kan, kita beli durian aja mungkin ya ketika musim ya. Nah, seperti itu kan dia mau memanfaatkan durian tapi di sekitar kita tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, oleh karenanya saya untuk sekarang ini kalau kami membuat di sekitarmu ada banyak enggak? Bahannya mudah enggak? Seperti itu ya, Nay. Karena apa namanya? Karena kalau berangkat dari situ insya Allah nanti kita akan ngambil datanya itu lebih mudah Pak. Jadi
Terkadang kan memang anak-anak itu pikirannya kan dur, ndaki Pak ya. Tetapi mereka tidak memikirkan cara mengambil hasilnya nanti seperti apa gitu kan ya. Jadi padahal pengambilan data itu yang penting seperti itu. Jadi kami selalu berangkat dari potensi dan masalah Pak. Jadi potensi yang ada di Lamongan itu apa, terus kemudian masalah di sekitar Lamongan itu apa, di sekitar daerahnya terutama seperti itu. Itu Pak Gito. Nah, Okay. Ya, terima kasih. Nah, tapi Memang juga saya biasanya tertarik yang Pak Gito tadi Pak, yang apa namanya adopsi ya, adopsi ada pernah kan Pak ya, pernah ya mengadopsi dari atau adaptasi dari yang pernah ada gitu Pak, judul-judul dari mana bisa Pak? Biasa dapat dari mana Pak Gito untuk yang adaptasi judul? Biasa diperoleh dari mana ini? Kalau saya biasanya ya untuk saya judul biasa berita, saya selalu mencari finalis itu. Misalkan ada finalis opsi tahun ini nanti download semua nanti dilihat. Oh ternyata yang dia memungkinkan yang seperti apa di Lamongan. Terus itu kita pilih-pilih. Oh kayaknya ini nanti kita metodenya saja yang diubah seperti itu. Ya. Ada seperti itu. Okay. Keren. Jadi ini anak-anakku ya, seperti apa yang disampaikan Pak Gito, anak-anak. Jadi kita tidak harus judul baru benar-benar baru, tapi kita bisa adaptasi dari judul yang pernah ada dan menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitar kita. Mulai karenanya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gito tadi, anak-anak harus banyak membaca ya. Jadi kalau kita penelitian saja tidak pernah membaca nanti pasti keliru. Ini sempat pernah ini Pak Gito, sebelum mohon maaf Arifan ya saya tersenyum. Ini sempat pernah ada kejadian anak-anak itu tidak membaca dulu, membuat judul saja. Ternyata di internet itu sudah berjuta-juta sudah banyak penelitian tentang itu. Nah itu akhirnya kan mereka tiba sudah sampai selesai ternyata harus muspro. Oke, ini ada Pak Rasmian Raisyan. Fenomena gini Bu, kita ya. Fenomena saat ini kalau sistem lomba itu malah nggak proposal, malah abstrak ya. Fenomena saat ini. Oh, kalau kampus itu abstrak dulu, malah nggak proposal. Banyak yang seperti itu. Betul. Beberapa universitas itu harus mengumpulkan abstrak gratis seperti itu. Kemudian nanti kalau lolos abstrak pengumpulan karya baru membayar seperti itu ya. Memang padahal anak-anak jadi ini mungkin seperti ini kalau sudah abstrak itu harusnya sudah selesai sampai bab 5 harusnya ya harusnya. Nah ini berarti itu kan harus sudah punya duluan, anak-anak sudah punya apa namanya karya duluan, baru kemudian kirim karya tulis seperti itu kalau abstrak. Pak Rasmian masih sudah tidak rasain ya? Oke, monggo Pak kita dilanjut lagi. Pak Rasmian sudah nggak rasain, monggo. Ya. Saya seperti itu fenomenanya sekarang kok nggak proposal dulu kok abstrak. Kemarin saya lihat di UNER kemarin yang terbaru ini kan di UNER kemarin berita ya. Saya juga. Sama. Setelah itu kita membayar. Angkatan disebut dari membayar. Caranya memang seperti itu Pak. Sepertinya kalau di universitas ini lomba-lombanya sekarang harus abstrak dulu gratis. Nanti lolos mungkin sekitar 30 besar. Baru disuruh untuk ngirim karya lengkap berbayar seperti itu. Bahkan ini yang aneh menurut saya UNJ itu ada 3 tahap kita. Abstrak dulu lolos, bayar 150. Setelah itu lolos final, bayar lagi 500. Saya lolos 2 kita, tak ambil 1 saja ya. Yang satu tidak tak berangkat. Mana itu kan UNJ Jogja itu kan kok ada bertingkat. Jadi wah ini eksploitasi benar-benar sama kampus ya. Cara menarik Pak, cara menarik. Jadi seperti itu.
anak-anakku, jadi seperti yang disampaikan Pak Gito, ini mungkin yang belum pernah Pak Gito ya. Jadi anak-anak kalau sekarang sudah punya judul, nanti meskipun misalkan kok diikutkan di fiksi tidak lolos atau di opsi tidak lolos, masih banyak lomba-lomba di universitas anak-anak ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Gito, anak-anak bisa mengikuti. Hari ini anak-anak bisa membuat proposal, sudah jadi. Setelah itu mengambil data, jadi penelitian, membuat laporan penelitian, nanti insya Allah tidak bermanfaat. Bisa dimanfaatkan untuk lomba-lomba di universitas ya. Ya Pak Gito, betul gitu ya Pak Gito ya? Paling nggak nanti kalau jadi mahasiswa modal cari uang juga bisa nih. Nah, iya Pak, bagaimana pengalamannya Pak Gito ini? Nah, kalau dulu kan karena memang mencari uang lewat tulisan kita, jadi saya ngajarkan anak-anak nulis untuk survive saat jadi mahasiswa. Dulu kan nggak ada KIP, nah, jadi uang di rumah terbatas, kita memanfaatkan tulisan-tulisan itu, tulis artikel, tulis karya tulis yang bisa kita jadikan uang, kan seperti itu. Betul sekali ya, betul sekali Pak Gito. Kalau Pak Gito caranya seperti itu. Kalau saya caranya untuk mengenal ini Pak, saya bisa keliling-keliling Indonesia, bukan keliling nggak sampai Indonesia, bisa kemana-mana dengan pesawat gratis itu juga dari tulisan Pak Gito. Nah ini anak-anak ya, manfaat kalau kita sudah bisa menulis ya. Jadi karena saya kemarin misalkan beberapa tahun yang lalu ya, kementerian itu mengadakan lomba-lomba yang salah satunya selalu syarat utamanya adalah tulisan ya, membuat karya tulis seperti itu Pak. Ya, saya ada panggilan bentar ya. Assalamualaikum. Oke. Seperti itu, makanya kita harus berterima kasih. Inisiasi ini mengajak anak-anak Lamongan untuk suka nulis, suka riset, suka penelitian, ini luar biasa. Insya Allah akan membawa banyak perubahan di Lamongan ini. Betul sekali Pak. Nanti juga seperti ini Pak, ini tidak jarang sekali anak kuliah itu takut di pembuatan skripsi atau tesis. Nah, dengan anak-anak mengikuti pelatihan ini, anak-anak sudah terlatih untuk menulis dan akhirnya akan mudah sekali membuat skripsi atau tesis ketika mereka itu menempuh perkuliahan. Seperti itu Pak. Karena ada beberapa sampai DO, mau DO karena tidak bisa membuat karya tulis Pak. Ini kan weman sekali ya. Nah, seperti itu. Dan pengalaman saya, anak-anak yang ikut KIR itu lulusnya nggak sampai 4 tahun, ada 3 tahun setengah, 3 tahun. Ya, ini pengalaman. Walaupun ikut lomba nggak menang, ikut karena sudah biasa nulis. Nanti kalau jadi mahasiswa itu bisa untuk skripsi minimal itu. Oke Pak. Dan cerita dari anak-anak kami, anak-anak ini juga, kenapa kami menceritakan biar anak-anak tertarik untuk menulis. Cerita dari teman anak-anak kami yang sudah masuk univ sekarang Pak ya, mereka yang lulusan KIR itu jadi anak spesialnya dosen Pak. Jadi anak-anak spesialnya dosen. Mereka tanpa mencari judul, Mas ayo melu aku, penelitianku saja, ayo kamu yang bagian menulis. Seperti itu Pak. Jadi mereka sudah mendapat uang, mereka ikut PIMNAS, mereka jadi spesialnya dosen dan bisa-bisa langsung ditarik untuk menjadi asisten dosen mereka Pak. Seperti itu Pak ya. Jadi anak-anak luar biasa Pak. Mulai karenanya pokoknya nggak ada ruginya buat karya itu, nggak ada ruginya, sangat beruntung. Oke, betul sekali ya, karena ini beberapa yang hadir di sini masih berlatih Pak Gito. Insya Allah kami sebagai tim pendamping anak-anak dan Bapak Ibu, kami akan membantu sepenuhnya anak-anakku. Jadi silahkan jika ada unek-unek jangan disimpan saja, tapi silahkan ditanyakan ya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Gito, luar biasa banyak ilmu-ilmu yang kita peroleh pada hari ini tentang pembuatan proposal, terutama masih di bab 1 ini Pak Gito, itu luar biasa. Anak-anakku bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan karena nanti
misalkan kok anak-anak sekarang belum ada pertanyaan, kalau mengalami kesulitan bisa ditanyakan ke kita ya, seperti itu ya. Kalau Oke. di saat itu AI berkembang sangat pesat, itu sangat membantu sekali. Kita mau buat citasi, mau buat apa, data pustaka, mau buat apa, sekarang sudah instan semua, ada Mendeley, ada itu POP. sangat mudah. Kalau dulu zaman kita waktu masih Cari buku, skripsi, Pak, ya? buku dari perpus ke perpus, nak ya. Jadi kalau dulu itu kita cari buku dari perpus ke perpusnya Universitas Brawijaya, ke perpusnya mana. Jadi kita carinya dulu di perpustakaan. Kalau sekarang cukup dari memencet tombol di HP, insya Allah lebih mudah. Jadi anak-anak insya Allah nggak sulit sebenarnya ya. Siapa anak-anak adakah yang mau ditanyakan ini, mumpung ahlinya ada di sini nih, Pak Sugito mau menjawab pertanyaan, silakan nak. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan, kami masih ada waktu sekitar 14 menit. Silakan anak-anak, barangkali ada yang ditanyakan. Tidak ada. Oh Pak Gito, ini lagi Pak, yang tadi masih disampaikan oleh Pak Gito tentang latar belakang Pak. Di latar belakang ini nanti biasanya apakah dijelaskan detail Pak kalau dengan membuat misalkan karena opsi ini kan terbatas sekali untuk lembarannya Pak. Untuk mengatasinya seperti apa Pak Gito? Kalau kita kan tadi ada macam-macam Pak Gito, ada perbandingan antara fakta dan realita. Nah itu kalau kita tuliskan semuanya Kak sepertinya nggak nuntut Pak, karena fiksi itu sepertinya kalau pertama itu cuma gambar. Nah, bagaimana Pak? Berapa penting kalau saya itu ke anak-anak, Mas Wei, kita cari yang lebih penting. Memang banyak data yang harus kita ambil untuk menjelaskan, karena saya kasih tahu bahwa latar belakang itu adalah fondasinya karya tulis. Kalau kamu nggak tahu latar belakang, untuk apa kamu teliti, nggak ada latar belakangnya seperti itu. Ibarat kamu suka pada cewek sama cowok, itu mesti ada alasannya. Kenapa suka dia? Sama, kenapa kita harus meneliti itu? Data yang paling penting itu yang diambil, yang kita masukkan. Karena memang agak susah ya. Kalau dulu pernah dibatasi sampai panjang ya. Kalau sekarang sangat pendek sekali untuk opsi sekarang. Semakin banyak semakin susah ternyata. Semakin pendek semakin susah bagi anak-anak. Kita kadang anak-anak itu pengennya bertele-tele kita. Betul. Perbuahannya umumnya. Nah, kalau sekarang umumnya disediakan untuk masuk yang ke tengah-tengah, yang fakta-fakta itu lebih banyak. Kalau saya itu seperti itu. Kalau dulu saya pengalaman tahun berapa ya, pernah ikut Inobel itu saking senangnya itu ternyata halamannya lebih ya. Langsung nggak lolos Pak ya? Nggak lolos ternyata. Kalau menyalahi syarat administrasi, sebagus apapun ide dibuang itu katanya. Ternyata memang seperti itu. 14 ya 14 boleh nawar gitu. Betul sekali anak-anak. Jadi kalau ketentuan teknisnya itu hanya 8 lembar, anak-anak juga harus tetap menulis 8 lembar. Jadi juknis itu perlu dibaca, sangat penting untuk dibaca. Dan keinginan juri ya, keinginan juri biasanya sudah tertuang di juknis anak-anak. Jadi kalau di juknis sudah disertakan berbahan dasar apa, misalkan berbahan dasar kearifan lokal atau apa, berarti otomatis kita harus mengikuti itu. Dan jangan sampai melebihi. Kalau kita lebih ya didis ya. Jadi ada beberapa juri yang pernah berinteraksi itu ternyata tanpa melihat isi baru membaca latar belakang itu langsung bisa membuang-buang Pak ya. Bisa membuang. Apakah ini lolos seleksi atau tidak? Itu langsung bisa dilihat dari latar belakangnya. Seperti itu Pak Gito nggih. Ya, betul sekali kita, betul sekali. Nggih. Malah ya podcast kita Bu Ida. Nggih, Pak. Kayak podcast. Ya, bagus.
Bagus ini Pak. Justru ini yang menarik. Pripun Pak, pripun? Justru ini yang menarik kalau tes seperti ini. Tidak jenuh anak-anak mungkin ya. Berita dari Pak Dwi. Nggih, Pak. Betul. Ini karena anak-anak tidak belum muncul pertanyaan, mungkin besok kalau mengerjakan Mbak baru pertanyaan-pertanyaan itu mulai bermunculan ya. Makanya nanti saling berbagi saja Pak. Untuk masalah beda. Rumusan masalah itu yang ideal itu berapa beda? 2, 3, atau 4, atau cukup? Karena kalau kami seperti apa yang disampaikan Pak Gito, saya pun juga sama ke anak-anak. Kalau rumusan masalah itu nanti harus ada jawabannya, ya. Jadi jangan sampai kamu membuat rumusan masalah nanti di penelitian kalian tidak ada rumusan masalah tersebut. Oleh karenanya Pak, biasanya saya mungkin maksimal 3 aja sudah cukup itu Pak. Jadi maksimal 3 biasanya kalau rupa produk itu ya pembuatannya, keefektifannya, terus kemudian dampaknya biasanya, nah seperti itu. Jadi tidak sampai banyak ya, karena semakin banyak rumusan masalah artinya anak-anak harus mengambil data semakin banyak juga, seperti itu. Ini Pak Rasmian Resen, monggo Pak Rasmian mau menyampaikan apa ini? Iya, tadi terkait dengan rumusan masalah ya. Kan penelitian modelnya bermacam-macam. Kalau yang disampaikan Pak Gito tadi ada variabelnya 3 variabel itu harus dibuat rumusan masalah. Iya, gitu. Arahnya ke situ. Tapi kalau R&D yang disebutkan oleh Bu Dwi, memang itu prosesnya, berarti cara membuatnya ya. Kemudian hasilnya seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa. Minimal 3 kalau R&D itu betul. Minimal 3 Bu. Kalau R&D 3 tadi sudah betul Pak Bu Ita. Tapi kalau yang penelitian kualitatif dan kuantitatif, lihat ininya ya, lihat variabelnya. Gitu ya. Lihat jumlah variabelnya Pak. Ya. Ya betul. Oke. Iya. Sebenarnya kalau kita ngobrol kayak gini lebih menarik kayaknya. Iya Pak. Akhirnya masalah-masalah begitu, bisa keluar. Iya. Ini biasanya anak masih ada anak. Ya, silakan anak-anakku dari SMK Muhammadiyah 7 Kedungpreng, barangkali ada mau yang ditanyakan. Ini kameranya on ini sepertinya. Dari Muhammadiyah Kedungpreng, yang dari SMA Babat, dari SMA Melulu, Sofia dan Anis. Dari SMA 3 Lamongan, Anas Asari tidak ada. Masih sepi ya. Ini sebenarnya begini Pak Rasmian ya, memang keluhan dari kelas kami, anak-anak kami Pak Rasmian, karena jam sekolah Pak. Jadi kebetulan kalau opsi ini jamnya jam 12:30 itu jam sekolah. Akhirnya saya nggak apa-apa lihat YouTube aja nak gitu, karena beberapa guru kan tidak mengizinkan mereka keluar Pak. Jadi akhirnya saya sarankan untuk lewat YouTube saja. Jadi mungkin di sini yang hadir mungkin terbatas itu karena mereka masih di jam sekolah seperti itu Pak. Sama, betul. Jadi tidak seperti itu. Kemarin saya diprotes, Pak, jam pelajaran saya besok presentasi Pak. Nah, ya wes, ya mau gimana lagi? Ada YouTube, alhamdulillah ada inisiatif direkam nanti dimasukkan YouTube. Terus yang ini, anak-anak itu saya bertanya seperti ini. Kalau menurut Pak Rasmian sama Berita, Pak, penelitian antara kualitatif sama kuantitatif itu lebih susah mana Pak? Kok harus ngitung. Nah, kok ada yang lebih susah? Iya, kalau saya Pak, kebetulan karena saya orang MIPA ya, MIPA itu menghitung itu lebih mudah daripada merasakan. Seperti itu Pak, kalau kami Pak ya. Jadi selama ini anak-anak kami yang penelitian yang lolos itu ya lebih cenderung ke kuantitatifnya, yang penelitian kualitatif ini beberapa lolos tapi mandek di jalan Pak, nggak bisa lanjut karena memang kalau kualitatif ini waktunya panjang harusnya Pak. Jadi waktunya harus panjang, nggak bisa kita instan itu pakai kualitatif itu sepertinya sangat tidak bisa seperti itu. Kalau saya Pak ya, nggak tahu kalau Pak Rasmian lebih sulit mana ini Pak Rasmian. Kalau saya semuanya gampang gitu aja.
Waduh, ya jelas ini para Harus semuanya gampang. untuk motivasi anak-anak semuanya gampang. Nggih, Semuanya akan asalkan memang itu sesuai dengan talenta mereka masing-masing, Bu Ita. Kita tidak bisa memaksakan gampang mana atau sulit mana memang. nggih. Ada anak-anak yang lebih gampang menganalisis kalimat, penelitian budaya, ada yang sulit tuh. Nah, itu. Ada yang kalau diajak bicara fisika, matematika sulit, yang kualitatif hitung-hitungan sulit, ya arahkan aja ke ini. Jadi kalau saya melihatnya kembalinya ke anak-anak sih. Anak-anak seperti apa ya gitu. Kalau ini, oh ini bagus nih, diajak untuk kualitatif, ajak ke penelitian kualitatif. Saya tidak pasakkan mereka. Kalau saya begitu. Tapi Pak, kalau saya melihat beberapa judul-judul ini fenomenal ya Pak Gito ya. Di beberapa tahun berapa 2022 kayak salah. Itu hampir semua judulnya opsi itu cenderung pengembangan, penemuan Pak. Jadi meskipun di bidang ISH itu yang sosial itu Pak ya. Sosial itu pun kaitannya selalu ada aplikasinya. Jadi terus kemudian di bidang MIPA itu hampir semuanya juga penemuan. Jadi jarang sekali yang hanya pengaruh ini terhadap ini dan kita tidak menciptakan sesuatu, itu jarang sekali dimunculkan menang. Itu tahun 2022. Tahun 2023 itu juga kita analisis juga beda lagi ya. Jadi ISH-nya ini saya selalu lebih tertarik ISH. Kenapa? Karena sepertinya akhir-akhir ini yang eksperimen untuk MIPA di bidang kimia biologi ya, itu lebih cenderung datanya itu dalam sekali yang dibutuhkan ya, datanya dalam sekali yang dibutuhkan. Jadi akhirnya kita pasti melibatkan universitas, tenaga ahli untuk penelitiannya seperti itu. Jadi memang terkadang memang fenomenal ya. Ada pada suatu saat kualitatif lebih di nilainya lebih banyak atau kualitatif lebih banyak yang menang di kualitatif, tapi pada suatu saat juga memang kuantitatif benar. Tapi insya Allah sebenarnya kalau kuantitatif ini hampir di semua penelitian nggak bisa dipisahkan ya Pak Resmian. Jadi kami kualitatif pasti cenderung sama kuantitatif seperti itu ya. Jadi hampir tidak bisa dipisahkan. Jadi dua-duanya terlibat seperti itu. Ini sepertinya Pak Gito udah terlempar lagi Pak. Pak Gito terlempar Bu. Ya betul. Ya, baik. Ini sudah jam 2 jam kita Bu, 2 jam lebih. Nah, waktunya sudah 14.28. Saya kira kita sudah banyak bicara Bu, ditutup aja. Oke, terima kasih Pak Resmian ya. Anak-anakku, berhubung sudah waktunya 14.28, jadi pertemuan virtual hari ini kita selesaikan ya. Jika anak-anak ada pertanyaan bisa lewat LMS atau mungkin chat di grup WA ya. Silakan anak-anak bisa menanyakan apa saja yang kesulitan ataupun permasalahan yang ditimbulkan ketika dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Gitu ya. Dari kami cukup sekian, mohon maaf jika kami ada salah-salah kata, baik saya Pak Gito maupun Pak Resmian, mungkin dalam mendampingi anak-anak ada kekeliruan, kami mohon maaf. Saya akhiri sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.